Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ikhwan fillah rahimakumullah, setelah mengikuti pembacaan surah Al-Baqarah ayat 104 dan itu menjadi bagian yang terangkai beberapa ayat di atasnya, kemudian diterjemahkan secara lafziyah, kemudian dibacakan tafsirahnya. Pada kesempatan ini kami sekedar untuk mempertajam bahwa karakteristik orang Yahudi dan Nasrani sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di beberapa ayat, termasuk ayat ini. Kemudian ada ayat yang lebih spesifik lagi. Allah memberikan sebuah ketetapan karakter orang Yahudi dan Nasrani dengan sebuah firman-Nya, walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan tidaklah orang-orang Yahudi dan Nasrani itu menyukai kita. Sungguh yang ada di dalam dirinya adalah kebencian. Hatta tattabi'a millatahum, hingga kepuasan yang dia inginkan kita keluar dari Islam kemudian mengikuti ajaran mereka. Hatta, sehingga tattabi'an, kamu semua mengikutinya. Termasuk ayat tadi itu gambaran kebencian orang-orang Yahudi kepada baginda Rasulullah SAW, yang menyematkan sebuah kalimat dan biasa itu diplesetkan. Ra'ina, ru'na, artinya bodoh. Kemudian Allah dengan tegas dan cepat memberikan taujih kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Begitu. Luar biasa. Waqulu apa? La taqulu ra'ina. Langsung dikat. Janganlah kamu mengatakan kepada Rasulullah itu ra'ina. Ra'ina. Wa qulu unzurna. Diganti di situ. Karena kalimat ra'ina itu sering diplesetkan menjadi olok-olokan. Tapi intinya saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, larangan keras menyerupai perilaku orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dilarang keras. Dilarang keras itu. Baik ucapan apalagi tindakan. Karena siapa saja yang menyerupai dia sesungguhnya menjadi bagian dari kelompok dia. Ini taruhannya akidah. Nah, di sini perang peradaban sudah. Makanya siapa saja orang beriman harus menunjukkan identitasnya, eksistensinya. Tidak boleh ngikut-ngikut. Salah satu di antaranya orang beriman itu tampil menjadi penyeru. Menjadi penyeru. Kunu ansarallah. Jadilah kamu penolong-penolong agama Allah. Lewat penampilan kita, contoh penampilan yang religi. Religi tidak ngikut-ngikut. Kalau bahasa sekarang trendy. Wah, ini lagi trending, ikut-ikutan. Sampai tingkat secermat itu. Makanya Masya Allah, ketika
seleksi perilaku ini, ya kita ketatin, kita menjadi orang yang sangat selektif, karena taujih ayat tadi itu jangan ceroboh, ngikut-ngikut. Ya, ketika orang Yahudi menyematkan kalimat ra'ina, karena di situ ada kerawanan, maka orang beriman segera diarahkan oleh Allah, la taqulu ra'ina, jangan kau pakai itu. Karena terkandung maktub, ya, orang Yahudi melampiaskan kebenciannya kepada baginda Rasulullah SAW. Yang kita inginkan apa? Sesungguhnya dengan keimanan itu bukti ketegasan sikap kita. Nah, sering tidak jelas keimanan seseorang. Maunya ayat ini, keimanan yang tersematkan di dalam diri orang beriman merupakan sebuah perlawanan tegas. Lewat sikapnya, lewat obsesinya, ya kan gitu. Harus sampai tingkat itu. Bila demikian, saudara-saudara yang dirahmati Allah, maka kita akan mengeruk keuntungan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah. Ansarallah wa yutsabbit aqdamakum. Maka bila sikap kita ini senantiasa memenuhi bagaimana syiar Islam, bagaimana Islam ini gemuruh, ya, senantiasa segar, ya, di pikiran orang, di telinga orang, ya, tidak sepi, ya, karena memang kebenaran ayat-ayat itu oleh orang Yahudi dan Nasrani dibuat, ya kan? Dia nakal. Dia percaya kepada Alkitab, rangkaian ayat di atasnya itu. Dia percaya kepada Alkitabnya Taurat, begitu. Begitu Al-Quran itu membenarkan tentang kebenaran Taurat, ya, kebenaran Taurat itu, maka orang Yahudi nakal. Ditaruh di belakang kitabnya tadi yang dia benarkan. Nah, kalau bahasa umum apa enggak kurang ajar itu orang Yahudi itu. Ya. Dia kepingin ada sebuah jawaban tentang kebenaran Alkitabnya. Begitu Al-Quran itu menyebutkan kebenaran Taurat, maka coba orang-orang ahlul kitab itu ditaruh di belakang, ditinggalkan itu Taurat. Ayat di atasnya begitu sikapnya orang Yahudi itu. Itu satu rangkai. Kemudian apa yang diambil? Yang diambil apa? Kitab. Yang di situ ada ajaran-ajaran sihir yang dia dapatkan dari periode Sulaiman, Nabiullah Sulaiman alaihissalam, katanya begitu. Padahal Nabiullah Sulaiman alaihissalam menyembunyikan itu kitabnya di bawah kursi singgasananya. Begitu meninggal diangkat lagi. Sehingga penutupnya begini. Hati-hati provokasi iblis laknatullah. Sejak Nabi Adam alaihissalam akan terus berlaku hingga ke generasi-generasi berikutnya. Maka jangan heran kalau kita melihat tampilan atau bentuk kenakalan berpikir. Contohnya keras kepala, susah diatur, ya, kalimatnya seenaknya saja. Begitu. Salah satu contoh kalau Anda nanti rajin, bagaimana sikap kita kepada saudara muslim yang berbeda pendapat. Ya, tapi sekarang Masya Allah, perbedaan yang terjadi di internal umat Islam menjadi momentum untuk caci memaki. Begitu. Caci memaki. Nanti bisa dilihat itu. Sehingga saudara-saudara yang dirahmati Allah, ya, semoga kita terus semangat menggali khazanah Islam lewat Al-Quran. Sehingga kegiatan subuh ini diseriusi. Dan kemudian terus formatnya dibacakan tafsirnya. Kalau perlu 2 tafsir. Supaya kita mendapatkan referensi yang maksimal. Sehingga kehadiran kita di permukaan bumi ini bukan sekedar menjadi sosok yang siap dikelola oleh Al-Islam. Tapi berikutnya mengazamkan, mendeklarasikan diri kita menjadi ansor-ansornya Allah, menjadi kunu ansarullah. Sehingga ketika itu kita lakukan, saudara-saudara yang dirahmati Allah, proses internalisasi di dalam diri kita tentang Al-Islam itu sudah otoritas Allah. Itu janjinya.
Bang Ale kepingin pikirannya kenceng terus, tajam terus, serasi, harmoni dengan Al-Quran, bawa Al-Islam ini di tengah-tengah kehidupan. Wa yusabbit aqdamakum, maka Allah akan mengokohkan ya agama itu di dalam diri kita, atau bahasanya imannya terus meningkat ya, sampai tingkat kita tidak berani bohong lagi, kita tidak berani mencuri, naik lagi sampai tingkat yang paling halus, kita tidak berani menyembunyikan pengkhianatan di internal kita ya, pura-pura taat tapi sesungguhnya terpaksa, nggak berani selektif. Pokoknya kita tampil dengan tulus ya, karena akan kita kawal apa yang kita lakukan itu untuk Allah Subhanahu wa taala, dan tentu akan berbeda ya, silakan saja dipraktekkan. Kita akan melakukan sesuatu ketika pikiran kita itu sudah terbalut oleh idealitas syahadat, maka akan melahirkan karya-karya yang spektakuler. Sama bentuknya membersihkan kebun, tapi interestnya itu berbeda. Kalau orang membersihkan kebun maunya bercocok tanam, tapi kita membersihkan kebun itu dalam rangka menanam agama di tempat itu, tentu berbeda. Berbeda nilainya. Nah, kalau demikian ya seperti ini, mau cepat melanjutkan program-program yang sudah dicanangkan. Barangkali demikian penyampaiannya. Menyambung sedikit tadi, ketika Bang Farhan menyampaikan tafsirnya, kembali lagi, memang orang Yahudi itu keras kepala, nakal. Itu kenakalannya sampai kayak gitu, yang menyematkan kalimat yang merendahkan baginda Rasulullah. Dan Allahumma jema'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.